Halo, nama saya Marcelino Jonathan dan sekarang saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Valen yang merupakan atlet badminton. Ya, halo Val. Halo Marcel. Ya, jadi gua hari ini mau wawancarain lu ya. Kan kan atlet Oke. badminton katanya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, gue mau tanya sama lu. Sejarah cabang olahraga badminton itu kayak gimana sih? Menurut gua sejarah cabang badminton itu pertama kali ditemukan itu ada di negara India sebenarnya. Letaknya di Pune oleh tentara-tentara Britania. Cuman sedangkan di negara India tersebut bulu tangkis ini nggak berkembang. Jadi ada salah satu tentara yang pergi ke negara Inggris dan membawa permainan ini. Dan di negara Inggris lah akhirnya bulu tangkis ini cukup terkenal lalu dikembangkan hingga saat ini. Dan pertama kali bulu tangkis masuk ke Indonesia itu pada tahun 1930-an, letaknya di Sumatera Utara. Pertama kali bulu tangkis datang ke Indonesia. Oh gitu. Jadi nama All England itu juga salah satu pencetus dari adanya ajang besar dari badminton ya? Iya, pertama kalinya. Oke, sama ada gue mau nanya nih tentang tata cara permainannya gitu loh. Ada yang khusus gak sih dalam bermain badminton? Ada beberapa tata cara sih dalam bermain bulu tangkis itu, seperti kan ada single dan namanya ganda dan ganda mix sama aja. Untuk aturan permainan single itu yang pertama itu secara service. Nah, secara service itu ada versi backhand dan juga bisa forehand. Nah, kebanyakan digunakan untuk sampai saat ini yaitu service backhand, lebih efektif. Dan untuk servis tunggal itu biasanya ada garis kotak belakang. Ketika pemain tunggal servis ke belakang itu masuk in. Tetapi jika servis dan saat melakukan rally itu jatuh bolanya ke daerah pinggir, kotak pinggir atau garis pinggir, itu dinamakan out. Dan untuk ganda itu kebalikannya, hanya tetapi bedanya itu di serve. Pas saat servis ini pemain ganda itu nggak bisa servis sampai ke belakang, kotak belakang, itu out. Tetapi pinggir masuk. Dan tambahan lagi, untuk pemainan ganda ketika saat melakukan rally ke kotak belakang itu jadinya masuk, kecuali servis itu baru out. Nah, untuk ganda itu, tapi pas sudah rally permainan dimulai, garis belakang itu tetap dihitung gitu. Oke. Sama gue mau nanya nih, badminton itu sebenarnya populer di mana sih? Kalau untuk sekarang ini menurut lu gimana? Untuk populer ya, ada dari beberapa negara sih ya. Mungkin seperti negara Indonesia, apalagi cukup terkenal banget ya pemain-pemainnya ya. Yang lagi booming juga itu ada pemainan dari bibit-bibit unggul China, negara-negara China. Terus ada dari negara Jepang juga. Apalagi salah satu tunggal putrinya terkenal banget. Dan ada juga negara Denmark yang juga jadi salah satu rival di Indonesia. Dan ada juga beberapa negara lainnya seperti Malaysia, Skotlandia, Inggris, Korea, ya sebagai itu. Kalau gue boleh tahu pemain favorit itu siapa gitu? Kalau pemain favorit gue saat ini sih tetap Gideon ya, Marcus Gideon, salah satu pasangan dari Kevin Sanjaya. Itu dia yang saya suka itu karena pukulannya yang cukup keras. Dia kan juga salah satu pemain yang cukup lama untuk memegang beberapa gelar. Itu salah satu pemain favorit saya saat ini. Sama gue mau nanya nih, untuk menurut lu masyarakat Indonesia itu minatnya tuh terhadap badminton kayak gimana sih? Untuk saat ini sih menurut saya agak cukup mulai menurun ya. Boomingnya itu ketika ada salah satu Minions ini yang sering juara-juara terus-terusan. Nah itu mungkin pada lagi hype ya kan, hype trend juga. Jadi orang-orang bisa ikutan bulu tangkis, kepo juga tentang bulu tangkis apa segala macam tentang bulu tangkis ya kan. Tetapi seiringnya waktu kan Minion performanya menurun. Dan ini sehingga mengurangi peminat dari pemain-pemain bulu tangkis ini. Jadi menurut saya agak cukup kurang ya. Jadi untuk sekarang ini lagi cukup down ya, untuk peminatnya ya. Sama kalau buat lu Val, kendalanya gimana nih buat di badminton di Indonesia supaya menurut lu yang gimana supaya ini kan lagi down, supaya bisa naik lagi, booming lagi gitu? Untuk meningkatkan ya, meningkatkan cabang bulu tangkis ini menurut saya lebih adanya beasiswa sih ya, beasiswa atau hadiah-hadiah yang cukup nilainya tinggi.
itu bisa bikin orang tertarik nih, nilai hadiahnya tinggi, orang pasti berlomba-lomba kan ngejar hadiahnya. Terus yang kedua itu fasilitasnya harus diperlengkap atau diperbagus, diperkembangkan lagi, sehingga orang-orang yang sedang berlatih bulu tangkis atau meningkatkan skill mereka akan lebih maksimal. Lalu juga memperbanyak kayak pelatihan-pelatihan khusus bulu tangkis. Nah kan sekarang untuk saat ini kan sedikit, nggak terlalu banyak, walaupun banyak tapi kayak mungkin yang terkenal cukup Jarum, Platnas kayak gitu kan, Jakarta, nggak terlalu, yang terkenal tuh nggak terlalu banyak. Jadi mungkin lebih banyak kursus buat pelatihan bulu tangkis itu sendiri juga sih. Sama mungkin lu tahu kan ya, kalau misalkan di Indonesia itu terkenal beberapa atletnya itu masa depannya kurang menjanjikan ya. Apa menurut lu itu juga menjadi faktor ya? Ya menurut gue sih itu juga salah satunya. Misalkan ada pensiun, mereka tuh agak sulit mendapatkan uang pensiun, mungkin uang pensiun dikit ya, sehingga mungkin habis olahraga nanti nggak terkenal lagi, malah terganti yang lain, terus tapi uang pensiunnya nggak ada. Atau mungkin harusnya bisa jadi pelatih ya kan, apalagi yang udah pemain-pemain lama yang sering juara harusnya bisa jadi pelatih untuk duit unggul ke depannya, tapi ternyata tidak. Banyak Indonesia pemain-pemain atau pelatih-pelatih itu udah ambil dari luar, jadi untuk melatih orang-orang di Indonesia itu sebenarnya salah. Makanya mungkin ada beberapa pemain yang males lah, habis itu udah nggak terkenal lagi. Ya, gue rasa sih udah cukup buat wawancara hari ini ya mengenai badminton. Dan thank you ya sekali lagi. Ya terima kasih ya. Ya.